Ganapura aja dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ibu Dekan, kebetulan berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain. Yang saya hormati Ibu kalau di fakultas ini kan cuma 3, Pak. Saya, Ibu Valen, Ibu Ance katanya sudah ada. Ibu Ance sudah. Yang saya hormati juga Pak Agus, mungkin sudah hadir ya, Bapak Agus selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Informatik, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di segenap tahun ajaran 22 dan 23. Para kaprodi, mohon maaf, para kaprodi, terima kasih sudah mengundang Bapak Ibu dosen baik yang tetap maupun yang luar biasa untuk hadir di acara sharing session bersama Edu Madani. Dalam hal ini pada kesempatan ini diwakili oleh Bu Muti ya dari Edu Madani. Jadi pada kesempatan kali ini karena kita menggunakan sistem e-learning yang baru dari pihak Edu Madani, dan mungkin Bapak Ibu sudah memulai di pertemuan 1 ya dari hari Senin sampai Kamis, jadi sudah mungkin mencoba juga beberapa fitur yang ada di e-learning, dan mungkin pada kesempatan ini akan dijelaskan dulu secara umum oleh Teh Muti ya tentang e-learning ini, bagaimana e-learning ini membantu kegiatan pembelajaran di perkuliahan, dan kemudian barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba dan menemukan kendala dan ingin memberikan masukan, di kesempatan ini dipersilahkan juga. Mungkin semoga bisa dalam waktu cepat oleh pihak Edu Madani bisa diperbaiki begitu ya, hal-hal yang mungkin sekiranya bisa meningkatkan otomatisasi ya dari kegiatan perkuliahan. Baik, dengan demikian saya buka kegiatan sosialisasi e-learning dari Edu Madani dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya buka. Baik, selanjutnya saya berikan waktu dan tempat dan ruang Zoom ini kepada Teh Muti untuk memberikan sosialisasi dan diskusi dengan para Bapak Ibu dosen. Kepada Teh Muti dipersilakan, Teh Muti. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya, halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Muti. Saya dari tim Edu Madani. Di sini saya akan mensosialisasikan terkait penggunaan dari sistem e-learning Edu Madani ini sendiri. Mungkin saya izin langsung share screen ya Bapak Ibu. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, oke. Mungkin ketika misalnya saya dalam proses penjelasan, Bapak Ibu dosen mau langsung mencoba juga agar bisa lebih tergambar ya prosesnya, itu boleh saja ya. Jadi nanti ketika proses tanya jawab itu bisa langsung ditanyakan. Oke, kita di sini langsung ke proses penjelasannya. Untuk Bapak Ibu dosen, untuk akses ke e-learningnya ini bisa login terlebih dahulu ke lecture.unjani.ac.id. Nah, setelah itu login menggunakan NID dosen masing-masing sesuai dengan user loginnya ke portal lecture. Setelah itu nanti akan disajikan seperti tampilan sebagai berikut. Nah, untuk akses e-learningnya, Bapak Ibu dosen bisa klik shortcut menu e-learning yang ada di bagian sini. Bisa diklik.
Nah, kemudian nanti akan disajikan tampilan e-learning seperti pada tampilan berikut. Nah, Bapak Ibu dosen akan disajikan pertama data My Course. Data My Course ini adalah data jadwal kuliah atau data course yang sudah disetting ke dosen masing-masing. Jadi data jadwal kuliah yang sudah disetting oleh admin kepada dosen tersebut akan muncul sebagai My Course untuk proses pembelajaran dosen masing-masing. Nah, sebelum ke penjelasan terkait detail course-nya masing-masing dosen, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa menu yang ada di e-learning. Pertama tentunya di sini ada My Course, yang di sini ada tampilan jadwal kuliah atau My Course. Kemudian yang kedua di sini ada Archive Course. Archive Course ini adalah list jadwal kuliah atau list course di luar tahun aktif. Jadi ketika misalnya dosen mau melihat histori-histori data perkuliahan di tahun-tahun lampau, di tahun-tahun sebelumnya, itu bisa di bagian Archive Course. Di sini juga ada filter tahun akademiknya, nanti bisa dicari sesuai dengan kebutuhan dosen-dosen masing-masing. Kemudian di sini juga ada menu to do. Menu to do ini adalah menampilkan hal-hal apa saja yang belum dikerjakan oleh dosen. Misalnya, dosen sudah memberikan tugas ke mahasiswa, kemudian si mahasiswanya ini sudah melakukan submit jawaban. Nah, dosen itu misalnya belum melakukan penilaian kepada tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Artinya nanti di list to do ini akan memunculkan data apa yang belum dinilai sama si dosen tersebut. Jadi sistem ini sudah menginformasikan hal-hal apa saja yang belum dilakukan atau belum diselesaikan oleh dosen. Dan di sini juga di bagian yang komplit, ketika misalnya dosen sudah memberikan tugas, kemudian sudah diisi atau disubmit oleh mahasiswa, kemudian sudah diselesaikan juga penilaiannya, artinya nanti akan muncul ke bagian list komplitnya. Gitu. Jadi bisa dicek apa saja yang belum dikerjakan dan apa saja yang sudah komplit. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu library. Menu library di sini adalah memunculkan semua data-data file, data materi atau data tugas yang sudah di-upload oleh dosen. Jadi ketika misalnya dosen membutuhkan file-file yang sudah sempat di-upload, itu bisa dicek di menu library di sini. Jadi sudah terakomodir di sini untuk data-data filenya. Jadi nggak akan terbuang ya. Kemudian di sini juga ada menu list exam susulan. Ketika misalnya proses ujian itu tidak dilakukan di hari H ujian, nanti admin bisa membantukan mengeneratkan terkait ujian susulannya. Nah, dosen dan mahasiswa itu bisa ngecek list apa saja sih yang dilakukan ujian susulan. Nanti di sini bisa dicek detail jadwalnya kapan, waktu pelaksanaannya kapan, siapa saja pesertanya, itu bisa dicek di bagian ini ketika admin sudah membantu mengeneratkan ujian susulannya. Kemudian di sini terakhir ada recap of assessment. Di sini itu memunculkan data-data nilai selama perkuliahan yang dilakukan di e-learning. Nah, tampilan data pertamanya akan disajikan setting bobot penilaian terlebih dahulu per mata kuliahnya. Contohnya, di mata kuliah distribusi tenaga listrik, di sini akan ditampilkan terlebih dahulu settingan bobot penilaiannya. Jadi, sebelum memunculkan rekap data nilainya atau rekap asesmennya, dosen diarahkan dulu untuk setting dulu bobotnya. Dan di sini sudah di-defaultkan oleh sistem ini ada jenis-jenis penilaian seperti kehadiran, kemudian tugas, UTS, UAS, sampai attitude yang akan dinilai. Nah, kemudian di sini juga ada source nilainya. Untuk kehadiran itu adalah akumulasi dari proses presensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian untuk tugas itu akumulasi dari nilai-nilai yang sudah diberikan oleh dosen ke mahasiswa. Kemudian untuk UTS dan UAS juga adalah menarik data dari data-data nilai yang sudah diberikan oleh dosen untuk mahasiswa di proses ujian di sistem e-learning ini tentunya. Nah, ketika misalnya presentasi bobotnya tidak sesuai, dosen ini bisa melakukan perubahan dengan klik ubah di bagian sini. Kemudian nanti disetting, misalnya kehadirannya mau 5% aja, itu bisa disesuaikan. Tugasnya misalnya 20, disesuaikan di bagian ini, asalkan untuk total presentasinya itu tetap 100%. Gitu. Kemudian jika sudah dirasa sudah sesuai, nanti bisa diklik simpan data.
Dan nanti akan ditampilkan rekap data asesmen seperti pada tampilan berikut. Di sini ada kolom kehadiran, ada tugas, UTS, UAS. Dan nanti ketika misalnya sudah dilakukan perkuliahan selama di e-learning ini, nanti untuk nilai kehadiran, untuk nilai tugas itu akan masuk semuanya ke sini. Gitu. Jadi nanti dosen bisa melakukan rekap atau mengecek setiap data si bobot nilainya. Seperti itu, dan di sini juga bisa dicek untuk data-data nilai yang di semester-semester lampau. Itu jadi nggak di tahun aktif aja, data-data yang semester sebelumnya pun bisa dicek di recap of assessment ini. Seperti itu. Ya mungkin sebelum ke detail penjelasan course-nya atau terkait nanti submit materi, submit tugas, kuis, dan lain-lain itu nanti saya coba jelaskan. Mungkin sebelumnya terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya, boleh mungkin Pak Senadi Budiman. Halo. Boleh langsung di open mic aja ketika ada pertanyaan ya. Boleh mungkin Pak Franciscus. Terima kasih buat Ibu. Ya. Saya mungkin perlu awal untuk memasukkan atau memberikan tugas. Misalnya ada tugas membuat paper. Nah ini bagaimana cara memasukkan tugas 1 membuat paper, lalu sekali lagi langkahnya untuk memasukkan nilai juga begitu. Terima kasih Ibu. Ya, siap Bapak. Untuk proses seperti nanti submit tugasnya kepada mahasiswa, kemudian penilaian tugas dari tugas yang sudah diberikan nanti akan dijelaskan di detail course-nya ya Pak ya. Nanti kita coba jelaskan lebih ringkas gitu ya Pak di bagian detail course-nya. Mungkin sebelumnya ke penjelasan itu ada terkait pertanyaan sebelum saya ke pertanyaan tersebut, ke penjelasan tersebut. Nanti kita coba jelaskan secara lengkap terkait proses tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Pak Senadi Budiman, barangkali ada pertanyaan? Atau kita coba lanjut dulu ke penjelasan detail course-nya? Kalau tidak ada, dilanjut aja. Pak Ari, izin saya menambahkan sedikit. Oh, boleh, silakan, Ya, Mang Aji. Bapak Ibu semua, jadi tadi Teh Muti menjelaskan dulu terkait fitur-fitur yang ada di burger button yang atas itu ya. Nah, ini belum ke proses bagaimana dosen mendistribusi materi, membuat tugas, dan melakukan proses perkuliahan sampai ke penilaian. Dari hal tadi mungkin kita rasa cukup ya, tidak ada pertanyaan. Intinya tadi My Course itu menampilkan list course yang ada di dosen tersebut. Arsip course itu menampilkan course yang ada di dosen tersebut, tapi itu yang lampau, yang tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu memang perlu direview dan lain-lain. Kemudian to do itu untuk melihat apa sih yang harus dilakukan oleh dosen saat ini. Itu akan ditandai merah, kemudian akan ada icon berapa yang harus dilakukan oleh dosen, entah itu proses penilaian, entah itu biasanya penilaian sebetulnya kalau untuk dosen. Kalau di mahasiswa nanti lain hal gitu ya, misalkan mahasiswa harus mengerjakan tugas, ada tugas apa aja dari dosen dan seterusnya. Coba Teh Muti ke burger button lagi, diklik. Nah, kemudian nanti ada library. Library ini melihat apa yang telah diupload oleh dosen itu muncul di sini. Kemudian klik lagi Teh Muti. Nanti ada list exam susulan. Kalau misalkan setelah ujian ternyata sama admin sama prodi itu dibuat ujian susulan, entah itu UTS, entah itu UAS, dosen bakal tahu jadwal ujian susulannya kapan. Jadi dosen akan tahu di kelas mana, di jadwal mana harus membuat soal lagi untuk ujian susulan. Kemudian ada juga recap of assessment, nanti itu untuk penilaian. Nah, itu fungsi-fungsi dari modul yang ada di burger button gitu ya, atau yang ada di list menu.
Nah, selanjutnya mungkin silakan Teh Muti dijelaskan bagaimana dosen itu nanti mengisi materi, intinya melakukan proses perkuliahan, serangkaian proses perkuliahan dari mulai presensi, membuat materi, membuat tugas dalam bentuk assignment, atau misalkan tugas dalam bentuk kuis real time gitu ya, atau misalkan kuis esai, kuis pilihan ganda, itu seperti apa caranya. Silakan nanti cara berkomentar dengan mahasiswa, cara berkomunikasi di forum seperti apa, itu silakan dijelaskan. Nah, setelah itu mungkin kita akan ada lagi sesi tanya jawab. Silakan Teh Muti dilanjutkan penjelasan bagaimana dosen melakukan perkuliahan. Iya, baik, terima kasih Pak Kustian. Mungkin sebelumnya di sini ada Bu Rahmaniar yang raise hand. Apa ada pertanyaan, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Muti. Suara saya terdengar jelas. Terdengar, Ibu. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan itu ada menu library ya. Ya, betul. Ya, nah kalau menu ini mengisinya di mana? Karena kalau saya lihat tadi saya klik di library itu tidak ada menu untuk menginput sesuatu. Jadi kalau yang di sini kan ada ya. Nah, itu inputnya di mana ya? Ya, jadi untuk menu library di sini itu nanti data-data file yang akan munculnya itu ngambil dari data-data file yang sudah diinputkan di materi atau tugas, Bu. Jadi kan ketika misalnya nanti dosen itu melakukan submit tugas atau materi untuk mahasiswa itu kan nanti akan melampirkan file ya, Bu ya. Nah, nanti file-file itu yang akan masuk ke library gitu. Jadi memang di fasilitas menu library-nya itu tidak ada proses tambah data, tapi data-data filenya itu mengambil dari proses perkuliahan, dari file materi, file tugas yang diupload oleh si dosen tersebut. Begitu Ibu Rahmaniar. Oke. Berarti materi kuliah termasuk bisa tersimpan di sini. Betul, betul Ibu. Nah, berarti mungkin nanti ya penjelasan selanjutnya untuk memasukkan materi perkuliahan tuh di mana gitu ya. Karena kemarin tuh saya sudah coba masukin materi perkuliahan, tapi saya masukinnya di apa ya kemarin tuh namanya? Di forum. Nah, kalau di situ sepertinya nggak muncul di library ya? Iya, betul Ibu. Karena kalau forum diskusi itu nanti hanya diskusi aja gitu. Karena kita mengambilnya dari list file-file yang dari tugas, materi, dan lain-lain. Gitu, Oke, berarti nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk memasukkan materi, sebaiknya disimpan di mana gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Muti mau nanya sebentar. Ya, boleh Bapak. Ya, bentar ya, Pak. Oke. Oke. Jadi gini Mbak Muti. Saya ini untuk mata kuliah yang tempuh sekarang itu ada kira-kira 7 sampai 8 praktikum yang saya pegang semua. Banyak. Saya ada 20 mata kuliah yang saya pegang. Ya. Saya bingung. Jadi artinya apa? Itu dalam praktikum itu kan saya sebagai tanggung jawab bukan sebagai koordinator, Bu. Tanggung jawab sebagai kepala lab, bukan sebagai koordinator. Di biokimia, farmasi semua saya megang koordinatornya, Bu. Jadi ada 7-8 praktikum yang saya pegang, belum yang teorinya. Jadi saya minta ada sedikit rasa aneh gitu Bu ya. Misalnya kita lihat, kok dosen ngajar sampai memegang sampai 8 praktikum. Harusnya jangan langsung ditulis, harus sedikit. Ini betul nggak gitu ya? Jadi saya lihat sini kok orang tuh yang di sana tuh kerjanya sebagai robot gitu. Jadi nggak ada sedikit ya ada pikiran gitu bahwa ini kok ada 20, ada apa nih? Jadi saya kaget tuh ada 8 praktikum saya megang. Luar biasa. Semua praktikum farmasi yang di Unjani itu praktikum biokimia dari farmasi yang di MIPA itu saya semua megang. Yang lain-lain tidak megang. Ada 5 waktu praktikum saya megang dari pagi sampai sore. Sedangkan kita ngelaporkan hanya semua dosen megang 1 praktikum. Dan saya lihat kemungkinan besar di sana itu tidak ada. Semua saya megang praktikumnya, Bu. Ya, Bu, jadi maksudnya gini, Mbak sedikit ada pikirannya ya tentang ini banyak sekali itu praktikumnya. Jadi jangan masukin aja. Jadi kan kita juga bingung mau gimana, mau masukin
pelajaran juga belum lagi. Ya. Jadi mau gimana? Jadi kita jadi jangan harus dilihat itunya, lihat dari yang lainnya juga, jangan sebagai penanggung jawab, jadi saya sebagai koordinator. Udah. Ya, Bu ya. Punten ya, jadi jangan hanya langsung kayak robot aja gitu jadi orang-orang sana. Sedikit ada ada pemikiran ini sebagai ini betul nggak gitu. Nah, itu Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Oke, Pak Senadi Budiman, jadi isunya itu terkait course atau jadwal, terutama jadwal praktikum yang di-set terlalu banyak ke Pak Senadi Budiman ya? Ya betul Bu, betul. Iya, oke. Mohon maaf sebelumnya Bapak, kita dari tim development sebenarnya kan kita hanya support terkait kendala-kendala yang ada atau penyesuaian-penyesuaian yang ada di sistem ya Pak ya. Kalau misalnya terkait setting jadwal kuliah atau ya plotting dosen ke jadwal kuliah itu bukan ranah kita sebelumnya Pak, mohon maaf. Jadi itu biasanya memang kan mungkin admin prodi yang memang setting jadwal-jadwal kuliah tersebut ke dosen atau teruntuk mungkin ke Bapak terkait jadwal-jadwal praktikumnya juga mungkin. Jadi untuk ranah setting plotting dosen itu bukan di ranahnya kami sebelumnya Pak gitu. Mungkin terkait hal tersebut boleh dikonfirm terlebih mungkin saya tambahkan dikit Bu Muti ya, ini Pak Nadi ya, ini saya ke Prodi ya. Kalau itu untuk Pak Nadi, untuk penjadwalan itu, kalau untuk S2 itu ada di Shopee cepatannya, sedangkan untuk S2 Pak praktikum Pak. Oh iya, termasuk praktikum. Terus Iya. S1 ada di sana, terus nanti farmasi kita koordinasi dengan admin farmasi gitu, Prodinya. Jadi gini, jadi misalnya ada maksudnya gini. Ada benang merah gitu Pak. Jadi jangan hanya dari saya hanya khusus saya nggak mau tahu tentang tentang dalamnya, itu nggak boleh juga tuh. Bukan Bu. Ada sedikit ada kerjasama lah dengan yang pihak yang ini yang dari jurusan atau dari fakultas. Jadi kalau gini kan, waduh gimana nih saya kok bisa begitu? Seperti Mas Nadi, Bu Muti itu menjelaskan tentang e-learning aja gitu. Tadi untuk masalah admin nanti bisa nanya, mungkin Pak Ali bisa menjawab Pak Ali ya. Itu mungkin itu. Pak gini Pak. Ada hubungan gitu Pak. Jadi ada kerjasama antara bagian yang program, bagian yang sistem dan bagian dari fakultas. Jadi tidak saya kaget ada 20 Pak. Iya. Jadi waduh luar biasa banget gitu. Untuk Pak Nadi ke Prodi juga banyak Pak Nadi. Jadi ke Prodi lebih banyak lagi gitu karena sementara jadi sistemnya baru ya Muti ya. Jadi mungkin kalau misal kita masih ada perbaikan sebetulnya, nanti kita akan kasih aja insan kita dengan perhatian ya sebagai wadah satu. Karena sistem ini juga kalau ke Prodi juga nggak bisa masuk, ini yang bisa masuk itu bawa admin aja kan sebetulnya ya. Karena saya tidak bisa juga untuk meralat atau evaluasi kan gitu ya. Jadi mungkin hari ini mungkin Bapak Ibu dosen semua, mungkin Pak Ali bisa jelaskan ya, hanya menerangkan bagaimana kalau kita e-learning itu aja sebetulnya ya. Jadi, kalau masalah jumlah itu tergantung nanti di Prodi dan fakultas dan Prodi termasuk juga kan terlibat farmasi, kita dengan farmasi koordinasi gitu ya. Minimal dari pihak itu yang dari pihak edunya itu bisa ini ada yang salah nih, nah, langsung kontak ke ini ke ada hubungan lah, ada hubungan tinggal balik ya, jangan saya nggak mau tahu, saya tidak peduli ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi ada kepedulian masing-masing gitu ya. Itu aja Bu saya sarankan ya. Terima kasih Bu. Ya, izin Pak Senadi, Bapak Ibu semua, saya izin menjelaskan sebetulnya bicara proses penjadwalan yang kami siapkan di sisi admin sudah ada informasi beban kerja dosen atau beban SKS dosen pada saat Prodi menentukan siapa pengajar untuk setiap kelasnya begitu Pak. Nah, hanya saja betul mungkin tadi disampaikan bahwa memang sistem ini disosialisasikannya masih sangat terbatas mungkin ya, sehingga mungkin kami dengan Prodi pun terus berkoordinasi sehingga nanti mungkin Prodi akan lebih paham bagaimana settingnya, bagaimana plotting dosen, bagaimana nanti plotting jadwal itu akan lebih smooth mungkin pas Nadi izin. Nanti pun kami memang akan ada agenda ke Prodi, ke admin Prodi, ke masing-masing fakultas, tidak hanya di FSI sebetulnya. Kami sudah terjadwal untuk fakultas-fakultas lain pun juga.
bagaimana nanti admin lebih bisa untuk memplotting lah caranya bagaimana, apa yang perlu diperhatikan, metriknya seperti apa. Nah, itu memang karena waktu terbatas, jadi dan kita kejar-kejaran dengan proses live gitu ya, atau proses perkuliahan, sosialisasinya belum menyeluruh. Insya Allah kami pun sudah terjadwal akan melakukan pendalaman lagi, pemberian materi terhadap admin prodi supaya lebih bisa nanti bagaimana sih penggunaan sistemnya. Karena kalau sekarang bicara e-learning ini tergantung apa yang dijadwalkan. Nah, mungkin sebelumnya dosen membuat kurs sendiri ya. Kalau sekarang ini kursnya dosen udah nggak usah buat lagi, udah ada muncul di sini. Dan saat ini mungkin Pak Asnadi izin kami coba menjelaskan dulu fiturnya. Habis itu kalau misalkan belakangan kita mau diskusi bagaimana pola nanti mendistribusi jadwal-jadwal ke dosen, mungkin kita coba diskusikan di ujung supaya mungkin Teh Muti bisa menjelaskan dulu overall penggunaannya seperti apa, begitu Pak. Izin Pak Asnadi boleh seperti itu? Siap, oke. Terima kasih Pak. Yuk, Bang. Lanjut Teh Muti, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kustian. Saya izin logout lagi ya. Saya izin pakai dosen demo lagi biar nggak mengganggu data yang live-nya gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke proses penjelasan. Di sini saya coba jelaskan lagi detail dari course terkait misalnya nanti submit materi atau submit tugas, pembuatan kuis, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu dosen nanti bisa klik pada course yang akan diproses, materinya, tugasnya, kuisnya, dan lain-lain. Bisa diklik pada course yang akan diproses. Kemudian nanti akan ditampilkan, disajikan data-data atau tampilan seperti pada tampilan berikut. Nah, di sini di paling atas, dosen dan mahasiswa itu bisa melakukan presensi secara online. Jadi ketika misalnya sudah pada waktu perkuliahan, sudah pada tanggal dan waktu perkuliahan dilaksanakan, itu nanti sistem akan memunculkan tombol presensi di bagian atas sini. Jadi nanti dosen dan mahasiswa bisa klik langsung presensi di jadwal tersebut agar si presensinya itu langsung terrecord ke sistem. Bisa diproses dengan klik seperti ini. Nah, nanti akan sistem akan merecord langsung presensi yang dilakukan oleh dosen di pertemuan berapa dan sesi berapa. Begitupun mahasiswa. Ketika sudah melakukan presensi, nanti akan muncul informasi seperti berikut. Seperti itu. Dan di sini juga dosen bisa melakukan upload file RPS. Jadi sebelum perkuliahan, biasanya kan dosen itu melakukan proses upload RPS ya, untuk dikirimkan ke mahasiswa. Nah, di sini dosen bisa langsung upload file RPS-nya dengan klik upload. Kemudian nanti di sini dipilih saja filenya, file RPS mana yang akan diupload. Kita contohkan misalnya di sini. Nanti akan muncul tampilan berhasil seperti ini. Artinya, ketika file sudah diupload dan sudah berhasil, nanti mahasiswa bisa cek juga untuk RPS yang sudah diupload oleh dosen. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa menu. Di sini ada menu pertemuan, ada menu peserta, report presensi, bobot penilaian, dan UTS juga UAS. Pertama, saya coba jelaskan terlebih dahulu terkait menu pertemuan. Jadi di sini akan disajikan data-data pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir nanti, akhir perkuliahan. Nah, ketika misalnya dosen mau melakukan perkuliahan misalnya di pertemuan 1, artinya dosen bisa klik pada pertemuan 1 di sini. Kemudian di sini akan disajikan juga data, pertama ada forum diskusi, kemudian ada classwork, dan ada KWL student. Untuk forum diskusi, di sini dosen bisa menggunakannya untuk diskusi dengan mahasiswa. Biasanya mungkin sebelum perkuliahan dimulai, dosen itu bisa atau menyapa, atau misalnya memberi informasi kepada mahasiswa, atau misalnya mau melakukan diskusi dengan mahasiswa yang diajarnya, itu bisa dilakukan di forum diskusi ini. Contohnya, misalnya dosen di sini mau menyapa mahasiswanya, misalnya selamat pagi.
Nah, selain bisa menginputkan informasi atau diskusi yang akan dilakukan, di sini juga dosen bisa melampirkan seperti gambar, kemudian link atau YouTube, juga tautan lainnya. Jadi bisa lebih diperjelas lagi nih diskusi yang dilakukannya mau seperti apa dengan melampirkan gambar atau yang lainnya di bagian sini. Ketika misalnya nanti mau dikirim untuk si proses diskusinya bisa klik post di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di kolom komentarnya nanti dosen bisa berbalas-balas komen dengan mahasiswa. Jadi nanti di sisi mahasiswanya pun bisa membalas terkait forum diskusi yang sudah dibuat sama dosennya. Jadi dosen dan mahasiswa di sini bisa melakukan balas-balas komen terkait diskusi yang akan dilakukan nantinya. Gitu. Kemudian di sini juga ada menu classwork. Untuk menu classwork ini, dosen bisa melakukan input materi, tugas, juga kuis. Jadi tadi kan ada beberapa dosen yang menanyakan ya, di bagian mana sih untuk proses input materi, tugas, dan kuisnya. Jadi dosen bisa melakukan di bagian classwork. Di bagian classwork ini, di sini ada bagian create. Di sini bisa dipilih dosen mau membuat materi, membuat tugas atau assignment, atau membuat kuis. Ketika membuat materi, di sini bisa diklik bagian materinya. Kemudian di sini ada form seperti ini. Dosen bisa inputkan judul materinya. Judul materi 1 misalnya. Kemudian di sini misalnya deskripsi materi 1. Nah, start date di sini adalah tanggal kapan si materi ini bisa diakses oleh mahasiswa. Ketika misalnya di hari ini, ya berarti bisa di-set di hari ini, tapi ketika misalnya mahasiswa bisa mengakses materi ini sebelum perkuliahan, misalnya 1 hari sebelum perkuliahan, itu bisa disetting di tanggal sebelumnya. Jadi nanti mahasiswa bisa akses materi itu 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Gitu. Jadi bisa disetting start date materinya ini bisa diakses kapan. Kemudian di sini ada use Zoom. Sebenarnya use Zoom ini itu dilakukan ketika misalnya dosen mau melakukan perkuliahan secara daring di Zoom. Tapi catatannya untuk use Zoom ini itu bisa dilakukan ketika misalnya nanti Zoom yang dimiliki sama Unjani misalnya itu dilingkan dengan e-learning yang kita miliki. Jadi tetap harus ada proses link antara Zoom yang dimiliki Unjani dengan e-learning yang kita punya. Jadi ini mungkin bisa di hold terlebih dahulu karena di sini harus ada proses link terlebih dahulu antara link Zoom-nya dengan e-learning yang kita punya. Gitu. Tapi ketika misalnya dosen punya link Zoom sendiri, itu bisa dengan melampirkan linknya di sini aja untuk link Zoom-nya. Jadi nanti diarahkan aja ke mahasiswa untuk cek link Zoom-nya di bagian materi. Gitu. Jadi misalnya dosen bisa melampirkan link Zoom-nya di bagian link ini. Atau ketika misalnya dosen memiliki video pembelajaran, misalnya dosen membuat video nih pembelajaran, kemudian dosen tersebut melakukan upload ke YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya bisa dilampirkan di bagian link ini juga. Gitu. Kemudian selain itu, selain dengan link materi yang diberikan, dosen juga bisa melampirkan file materi yang akan diupload nantinya. Misalnya seperti ini. Jadi dosen bisa melampirkan file, bisa juga melampirkan link gitu dalam proses pembuatan materi ini. Seperti itu. Ketika misalnya sudah sesuai untuk data materinya, nanti bisa diklik save. Nanti data materi yang ke-create itu contohnya akan seperti ini. Ini seperti ini. Kalau mau diedit juga bisa dengan klik icon pensil. Nanti bisa diproses edit, misalnya filenya salah, bisa di-X dulu, kemudian di-uploadkan lagi. Atau mau ditambahkan link materi juga bisa, nanti tinggal diklik link materinya, dilampirkan link materinya, bisa diklik simpan lagi. Atau mau diubah start date-nya, itu juga bisa, tinggal diubah aja, kemudian di-save ulang. Seperti itu. Kemudian untuk proses create tugas dan create quiz, untuk create tugas sebenarnya formnya hampir sama. Di sini dosen bisa dengan menginputkan titel tugasnya apa, misalnya judul tugas 1. Kemudian deskripsi
tugas 1 misalnya. Nah, untuk poin ini, jadi maksudnya ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa ini, maksimal poin yang mau diberikannya itu berapa? Bisa disetting di sini. Kemudian start date, mahasiswa bisa akses tugas ini itu kapan, sama halnya kayak materi tadi, di jam berapa. Kemudian di sini ada klik use due date. Jadi ketika misalnya tugas yang diberikan itu memiliki due date atau tenggat waktu pengiriman, itu bisa dengan klik use due date-nya. Di hari apa, di tanggal berapa, kemudian di jam berapa. Tapi ketika misalnya tidak menggunakan due date, itu bisa di-unchecklist aja. Seperti itu. Kemudian sama dengan materi, dosen bisa melampirkan berbentuk file atau link untuk melampirkan tugas ke mahasiswanya. Dan jika sudah, nanti bisa diklik save. Oh ya, dan catatannya, untuk proses script materi, di sini kan ada inputan titel materi atau judul materi ya, dan deskripsi materi. Nah, untuk judul materi dan deskripsi materi ini nanti akan langsung terlinkkan ke berita acara atau BAP setiap perkuliahannya. Misalnya di sini di pertemuan 1, dosen melakukan input materi untuk judul dan deskripsinya, nanti akan link juga akan otomatis masuk ke berita acara. Jadi dosen tidak perlu menginputkan berita acara lagi ketika misalnya sudah menginputkan materi di proses e-learning-nya gitu di pertemuan tertentu. Nih contohnya, untuk contoh berita acaranya, izin saya coba perlihatkan dulu. Di sini kan sudah ada ya materi di pendahuluan materi 1. Kita coba cek untuk berita acaranya. Sebentar. Nah, untuk dosen bisa cek berita acara pada menu aktivitas. Di sini ada berita acara. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah Oke, nah untuk cetak berita acaranya nanti dosen bisa akses ke menu aktivitas. Di sini ada berita acara. Di sini nanti akan muncul list jadwal yang disetting ke dosen tersebut. Nah, untuk cetak berita acaranya bisa keseluruhan pertemuan atau per pertemuan. Kita coba yang keseluruhan. Nah, nanti formatnya akan seperti ini. Contohnya, tadi kan saya menjelaskan dan sudah melakukan input materi di pendahuluan materi ya. Untuk judulnya di sini ada pendahuluan materi 1, di deskripsinya pun pendahuluan materi 1. Nah, nantinya data judul dan deskripsi ini akan link langsung ke cetak berita acaranya. Contoh seperti ini. Jadi untuk judulnya nanti akan masuk ke bagian pokok bahasannya. Dan untuk deskripsi materinya akan muncul ke sub pokok bahasan. Jadi dosen nggak perlu lagi melakukan input 2 kali di melakukan proses perkuliahan iya, kemudian input berita acara juga iya. Jadi ini lebih simpel, dosen hanya cukup melakukan input materi saja, dan untuk data berita acaranya itu nanti langsung link dari materi yang sudah dibuatkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Di proses create ini juga ada proses create quiz. Jadi ketika misalnya dosen mau melakukan quiz dengan mahasiswa di pertemuan tertentu, itu bisa dengan klik bagian quiz di sini. Kemudian di sini hampir sama juga ya. Di sini bisa menginputkan judul kuisnya apa. Kemudian di sini deskripsi kuisnya apa. Di sini juga ada settingan untuk waktu mulai kuisnya. Mau dimulai kapan? Apakah di perkuliahan, di jam perkuliahan atau di luar jam perkuliahan misalnya. Atau kita coba set di jam perkuliahan. Di hari ini misalnya di jam, dimulai dari jam 9, contohnya misal. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu kapan? Misalnya 120 menit. Jadi ini tuh waktu pengerjaannya diambil dari 120 menit dimulai dari jam 9. Gitu. Jadi 2 jam setelah jam 9 itu berarti sudah tidak bisa diakses untuk kuisnya. Dan di sini juga ada setting status publish-nya untuk kuisnya. Mau dipublish atau tidak. Jadi mau dibuat draft dulu atau mau langsung dipublish itu bisa disetting di sini. Dan untuk create kuisnya itu bisa manual, bisa by Excel. Ketika misalnya dipilih yang manual, nanti dosen bisa klik add question di bagian atas. Kemudian nanti akan muncul tampilan untuk setting pertanyaannya, questionnya apa. Misalnya pertanyaan 1. Nah, untuk jenis jawabannya juga bisa dipilih. Dosen itu mau yang bentuk esai, pilihan ganda, atau checkbox. Kalau checkbox artinya nanti mahasiswa bisa milih jawaban lebih dari 1. Kalau esai ya nanti tampilannya akan berbentuk esai, pilihan ganda akan berupa pilihan. Nah, untuk di sini juga ada informasi max point atau settingan max point. Jadi setiap soalnya itu dosen bisa melakukan settingan poinnya itu berapa. Misalnya poin 1 cuma 30 poin misalnya. Kemudian untuk yang soal kedua itu bisa klik yang atas, add lagi. Yang pertanyaan kedua, jenisnya misalnya pertanyaan kedua pilihan ganda. Nah, di sini nanti akan muncul pilihannya, jawabannya misalnya apa. C. Lalu max poinnya juga berapa? Misalnya untuk yang pilihan ganda itu 40. Mau nambah lagi bisa klik yang ini, yang bagian back to top, klik add question, dan diinputkan lagi pertanyaan kuisnya sampai beres, sampai max poinnya nanti 100 gitu. Jadi setiap pertanyaan itu bisa diberikan max poinnya itu berapa. Dan ketika misalnya dosen nggak mau tambah satu-satu, itu di sini kita sudah menyediakan untuk create by Excel. Bisa dipilih Excel-nya, kemudian nanti dosen bisa mendownload template pembuatan soalnya. Kita coba download dulu. Saya izin dulu buka Excel-nya. Nah, nanti untuk template Excel penginputan soal kuisnya akan seperti ini. Di sini juga dosen sebelum pengisiannya ada petunjuk pengisian terlebih dahulu, bisa dibaca terlebih dahulu sebelum ke proses penginputan soalnya. Contohnya di sini pertama pengisian dilakukan di sheet template sini. Kemudian kedua nanti pada kolom jenis soal diisi dengan angka 1 untuk soal esai. Kemudian angka 2 untuk pilihan ganda, angka 3 untuk checkbox. Selain yang disebutkan tadi, misalnya di input 4 itu nanti nggak akan masuk si data soalnya. Kemudian yang ketiga itu untuk jenis soal esai, pada kolom pilihan A, B, C, D, untuk soal jawaban tersebut tidak perlu diisi. Jadi untuk pilihan A, B, C, D-nya itu diperuntukkan untuk yang checkbox atau yang pilihan ganda aja. Kemudian di sini pada kolom jawaban soal cukup diisi dengan alfabet, contoh A, B, C, atau E. Jadi untuk jawaban yang benarnya apa gitu. Kemudian untuk jenis soal checkbox, pada kolom jawaban soal digunakan tanda titik koma.
jika jawaban lebih dari satu. Contoh A titik koma C titik koma E gitu. Kalau misalnya jawaban yang benarnya lebih dari satu jawaban. Kemudian di sini ketika mengisi soal atau pilihan jawaban, harap untuk tidak menggunakan formula dan image atau gambar. Jadi untuk saat ini ketika misalnya proses dengan Excel itu belum support terkait ketika misalnya dosen mau melampirkan gambar atau rumus-rumus yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk gambar dan lain-lain nanti bisa dilakukan di yang input manual aja gitu. Contoh template-nya nanti seperti ini. Nanti soalnya apa? Jenis soalnya mau esai. Kalau esai berarti tadi nomor 1. Kalau pilihan ganda 2, checkbox 3. Untuk pilihan jawabannya ini yang diperuntukkan untuk yang checkbox dan pilihan ganda aja. Untuk yang esai boleh dikosongkan. Kemudian di sini jawaban soal itu jawaban yang benarnya apa. Dan di sini poin soalnya itu setiap soal itu berapa, max poinnya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah diisi, bisa balik lagi ke sistem e-learning. Kemudian nanti di-download, di-browse lagi untuk template yang sudah diisi, kemudian nanti di-upload. Seperti itu. Nanti datanya akan terupload otomatis sesuai dengan template yang sudah diisi. Seperti itu. Nanti contoh kuisnya kita coba cek seperti ini. Nanti contoh kuisnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh ini pilihan ganda. Nanti akan seperti ini. Nanti tampilan untuk ke mahasiswanya pun akan seperti ini sesuai dengan yang disetting sama dosen. Ini statusnya sudah publish. Ketika misalnya masih draft nanti akan seperti ini, dan ketika masih draft itu nanti nggak akan muncul ke mahasiswa. Jadi masih bisa diedit sama dosen, bisa dihapus juga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada KWL student. KWL student ini diperuntukkan dosen untuk mengetahui apa-apa saja yang diketahui mahasiswa, yang ingin diketahui sama mahasiswa, dan apa yang dipelajari sama mahasiswa. Jadi knownya apa, when-nya apa, learn-nya apa, itu bisa dicek sama dosen di sini di setiap mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswanya sendiri yang menginputkan terkait data-data knownya apa, when-nya apa, learn-nya apa. Gitu. Mungkin sebelum saya lanjut ke proses selanjutnya terkait submit tugas, materi, kuis, dan lain-lain ini, mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya Bapak Ibu, Bu Rahayu mungkin boleh? Baik, terima kasih Bu Muti dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya kemarin sudah melakukan perkuliahan Ibu Muti. Nah, saya sudah mengisi BAP. Nah, ternyata barusan saya cek lihat di cetak BAP per sesi, itu di absensinya Bu, kan kemarin itu ada mahasiswa yang nggak hadir. Nah, itu ternyata tetap tidak terrecord ke itunya Bu, ke cetaknya. Jadi misalnya mahasiswa itu ada jumlahnya totalnya 20 gitu, ada nggak hadir 3. Nah, itu ternyata masih tetap 20 dan di yang ketidakhadirannya tidak kecatat gitu Bu di BAP-nya. Jadi apakah pengisian BAP itu sebaiknya setelah absensi atau seperti apa Bu, supaya nanti bisa sinkron gitu antara yang data di BAP dengan yang di absensi yang mahasiswa itu. Kemudian satu lagi, kalau untuk pengisian BAP itu maksimal bisa berapa lama ya Bu ya? Apakah di jam perkuliahan itu terjadi ataukah ada tenggang waktu misalnya 24 jam ataukah berapa hari misalnya? Terima kasih. Oke, saya izin jawab dulu ya Bu ya untuk yang pertanyaan Bu Rahayu. Jadi tadi kan infonya Bu Rahayu udah input berita acaranya ya, tapi untuk informasi presensi kehadiran mahasiswanya itu belum sesuai. Jadi Ibu untuk cetak berita acaranya kan tadi seperti ini ya. Untuk pokok bahasa, subpokok bahasa. Nah tadi kan infonya kendalanya di jumlah hadir dan tidak hadirnya ini belum sesuai ya. Betul. Nah,
Untuk kehadiran atau jumlah informasi kehadiran mahasiswa ini itu dia link otomatis dengan presensi yang ada di e-learning, Bu. Kalau kemarin proses presensinya mahasiswa dan dosen itu melakukan presensi di e-learning atau gimana, Bu? Saya presensinya apa yang itu Bu, yang ada kolomnya 4 itu Bu, hadir tidak hadir kayak gitu Bu. Terus apa namanya, kalau yang dia tidak hadir itu ya sudah saya anggap tidak, apa namanya, dimasukkan tidak hadirnya Bu. Yang kayak Diproses di portal lecture-nya atau di aktivitas Bu. Oh, di sini ya Ya, prosesnya di absensi mahasiswa ya? absensi mahasiswa ya. Oh, oke. Coba Oke, saya absensi. boleh login pakai yang Bu Rahayu ya biar lebih jelas. Oke, oke. Boleh sebentar ya. Barusan yang saya lihat yang kelas kedua Bu, yang profesionalisme itu mahasiswanya kan ada 15. Nah, itu kemarin ada yang belum hadir. Nah, itu ternyata pas tadi saya cek di cetaknya itu ternyata dia nggak hadir itu nggak ke itu gitu. Nggak Boleh di info NID-nya, Bu? NIDN saya 370001 ya. Ini ya. Oke, contohnya di mata kuliah apa, Bu? Di yang ini Bu, yang bawah tuh, yang profesionalisme. Nah. Oke. Di sini ya. Nah ini nih, itu masih tetap itu Bu. Padahal ada yang nggak hadir gitu. Oke, coba kita cek ke mana absensinya. Coba kita cetak dulu. Oke, di pertemuan 1 ini ada yang alfa ya Bu ya, ada yang izin ya. Betul. Oke, ya Ibu, sepertinya untuk yang berita acara di sini itu dia masih linknya ke proses presensi yang ada di e-learning, Bu. Jadi kalau untuk yang masih manual di sini, nanti kita coba cek ulang lagi dan kita coba sesuaikan ya ketika misalnya dosen melakukan proses input presensinya secara manual di portal lecture-nya. Tapi untuk saat ini, dia linknya itu mengambil dari proses di sini, Bu. Ketika misalnya mahasiswa nggak input, maksudnya nggak melakukan presensi di online-nya, tadi kan saya coba jelaskan untuk presensi online di sini ya Bu ya. Ketika misalnya mahasiswa tidak klik di bagian sini, misalnya lupa atau misalnya terlewat, itu dosen bisa menginputkannya di bagian report presensi, Bu. Oh gitu. Nah, di sini nanti di checklist aja, kemudian di action untuk input presensinya, di input, kemudian nanti pertemuan berapa, jenis kehadirannya apa, baru disimpan. Jadi untuk saat ini, sementara untuk yang manual ini mungkin belum terlink Bu ke BAP-nya, jadi masih proses yang e-learning yang dipakai gitu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu untuk batasan waktu pengisiannya Bu? Untuk BAP-nya? Oke, untuk BAP ini sebenarnya dosen itu bisa kapan aja Bu menginputkannya, ketika misalnya dosen mau menginputkan di 1 hari itu menginputkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir, untuk materinya itu berarti nanti BAP-nya akan muncul semuanya Bu sampai pertemuan akhir. Jadi itu dosen itu bebas mau menginputkan BAP itu kapan, ketika misalnya mau di akhir perkuliahan, jadi dari semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir itu nanti mau dilakukan penginputannya di akhir, itu juga boleh. Jadi kapanpun dosen mau input berita acara itu bisa, asalkan yang diinputkannya itu tadi Bu, yang materi, karena kita mengambil datanya dari materi. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Muti. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin boleh Bu Rahmanian? Ya, makasih Mbak Muti. Nanya lagi ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pengisian tugas mahasiswa ya. Tugas mahasiswa ini bentuknya misalnya kita ngasih tugas terus mereka harus upload review paper misalnya. Itu mereka bisa masukkannya filenya PDF atau apa? Oke, sebentar ya, saya coba jelasin lagi.
Mungkin kita coba cek ke sisi mahasiswanya ya Bu ya, biar bisa lebih terlihat. Misalnya kan tadi dosen sudah memberikan tugas ya, misalnya review paper dan lain-lain. Kita coba cek ke mahasiswanya, ke sisi mahasiswanya. Nah, di sisi mahasiswanya nanti akan seperti ini, Bu. Ketika misalnya pilih tugas, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi mahasiswa untuk saat ini kita coba unsubmit dulu ya. Nah, untuk add-nya di sini, mahasiswa bisa melampirkan sama kayak dosen, Bu. Bisa melampirkan file, bisa juga dalam bentuk link. Gitu. Untuk saat ini baru bisa file dan link. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi filenya bentuknya apa saja ya Mbak? Bisa Betul. Word juga? Oke. Iya. Lalu kan tadi file ini tuh akan tersimpan di library juga. Nah, ya sama Bu, ketika misalnya mahasiswa juga punya data library-nya, dosen pun punya data library-nya gitu. Nah, kalau tambahan satu lagi, kalau di library itu ada foldernya atau semua berkumpul di situ? Nah, untuk saat ini masih semua Bu berkumpul, jadi tidak ada pengkategorian foldernya. Oke. Gitu. Ya. Oke. Mungkin kalau ada folder buat setiap mata kuliah mungkin agak lebih enak ya Mbak jadi mencarinya. Oke, Karena oke. kalau misalnya kebetulan kita pegang mata kuliah yang ya jangan banyak-banyak deh 3 atau 4 saja, memasukkan masing-masing 14 atau 10 materi kan harus nyari satu-satu Ya. agak kesulitan. Ya, iya lumayan ya Bu ya. Siap-siap. Iya. Saya coba note ya Bu ya. Ya, makasih Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Boleh mungkin dari dosen yang lainnya ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi, saya coba lanjutkan lagi ya untuk proses penjelasannya. Sebentar, saya coba login lagi. Oke, mungkin sebelum ke proses yang selanjutnya, saya izin mengingatkan lagi juga untuk proses. Tadi kan misalnya dosen sudah memberikan tugas ya kepada mahasiswa. Tadi ada yang terlewat, mohon maaf. Jadi ketika misalnya dosen sudah memberikan tugas ke mahasiswa, dosen pun bisa melakukan atau memberikan penilaian. Begitupun kuis. Contohnya saya coba contohkan di tugas di sini. Contohnya di sini tadi mahasiswa, sebentar ya. Izin sebentar. Izin saya submit lagi si contohnya ya. Bentar. Ya.
Nah, kalau kita coba contohkan, misalnya tadi mahasiswa sudah memberikan jawabannya gitu ya ke tugas yang diberikan sama dosen. Nah, di sini dosen bisa dicek di list to-do-nya. Di sini nanti akan muncul, di sini ada tugas 1, ada tugas yang di-turn in oleh mahasiswa. Bisa dicek si tugasnya. Menawarkan secara langsung. Nah, kemudian untuk proses penilaiannya, dosen bisa dicek di bagian student work. Kemudian di sini ada informasi yang turn in itu ada berapa orang. Di sini contohnya yang demo mahasiswa itu sudah melakukan turn in si tugasnya. Untuk penilaiannya bisa di checklist, kemudian di input grade-nya. Nah, di sini berapa untuk nilainya? Tadi kan untuk max point-nya kita contohkan untuk 100 ya. Nah, di sini untuk penilaiannya berapa yang diberikan sama dosen. Tapi dosen pun bisa mereview dulu dari jawaban yang diberikan sama mahasiswa. Di sini dengan klik si nama mahasiswanya, kemudian di sini nanti akan muncul si file atau si link yang dilampirkan oleh mahasiswa. Ketika mau lihat, di sini bisa diklik lihat. Nah, seperti ini. Ketika pun misalnya mau di-download juga bisa di-download di sini. Nah, untuk input grade-nya di sini bisa diinputkan. Contoh misalnya 80. Dosen juga bisa melakukan input komentar terkait tugas yang diberikan sama mahasiswa. Contohnya di sini data demonya kita coba komentar good misalnya. Ketika misalnya sudah, bisa di input grade. Nah, nanti akan tersimpan. Artinya, mahasiswa dengan atas nama dosen mahasiswa ini mendapatkan nilai 80 dari tugas yang diberikan sama dosennya. Nah, ketika misalnya sudah diberikan penilaian, nanti list to-do-nya akan hilang dan akan muncul di bagian complete. Nah, di sini akan kosong dan bagian complete-nya nanti akan ada informasi tugasnya sudah diberikan penilaian. Gitu. Oke, kita coba lanjut. Di sini ada menu peserta. Menu peserta ini sebenarnya lebih ke informasi aja sih. Siapa aja dosennya yang ada di course ini, kemudian studentnya siapa aja. Kemudian di sini juga ada menu report presensi. Jadi dosen bisa lebih memonitoring atau bisa membantu juga input presensi mahasiswanya ketika misalnya ada kendala dan lain-lain. Di sini ada report untuk dosennya. Biasanya ini hadir di pertemuan 1 jam berapa, pertemuan 2 itu jam berapa, dan ketika belum presensi juga ada keterangannya. Kemudian di sini juga ada presensi untuk yang studentnya, bisa diekspor juga ke Excel ketika misalnya dibutuhkan datanya. Dan di sini untuk sesuai yang dijelaskan tadi ya, ketika misalnya dosen mau membantu proses penginputan presensi mahasiswa, itu kita coba ulang. Di sini bisa dengan klik checklist mahasiswa siapa yang mau diinputkan presensinya, kemudian diklik action dan diinputkan presensinya. Pertemuan berapa, kehadirannya jenisnya apa. Dan ketika misalnya nih mahasiswa itu kehadirannya hadir, dia melakukan presensi mandiri di portalnya, tetapi kenyataannya di lapangannya itu mahasiswa tidak melakukan presensi atau tidak hadir di perkuliahannya. Artinya kan datanya nggak sesuai gitu ya. Nah, dosen bisa membatalkan presensi si mahasiswanya, sama halnya dengan di checklist si mahasiswanya, di action, kemudian diklik batalkan presensi. Artinya nanti presensinya akan ke-reset lagi menjadi belum presensi, atau nanti bisa disetkan aja tidak hadir gitu. Jadi ketika misalnya presensi yang muncul di sini tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, itu bisa dibatalkan presensinya oleh dosen. Seperti itu. Nah, untuk statusnya pun lebih jelas ya, ketika misalnya tadi dihadirkan oleh lecture di portal lecture-nya, maksudnya dan presensinya secara manual, itu pun nanti akan ada informasinya ketika misalnya diinputkan oleh dosen. Tapi ketika misalnya si mahasiswa itu melakukan presensi secara mandiri di portalnya, di portal e-learning-nya, itu nanti akan muncul hadir e-learning gitu. Kalau oleh lecture nanti akan muncul oleh lecture. Itu. Kemudian selanjutnya di sini ada bobot penilaian. Sama halnya tadi kayak yang sebelumnya di record of assessment. Jadi dosen di sini bisa melakukan setting terkait bobot penilaian yang akan dilakukan nantinya. Mau berapa setiap sejenis penilaiannya.
Oke, untuk yang UTS UAS sebenarnya akses dosen di UTS dan UAS ini hanya proses input soalnya saja. Untuk input soalnya itu sebenarnya sama aja sih seperti proses input kuis. Jadi tapi mungkin untuk pendetailan terkait penjelasan UTS dan UAS ini kita coba nanti jadwalkan kembali ketika misalnya nanti akan dilakukan proses ujian nantinya. Karena ini cukup ini juga karena memang di aksesnya pun hanya bisa ketika ujian berlangsung gitu. Nanti mungkin bisa kita jadwalkan lagi untuk penjelasan detail terkait UTS dan UAS ini. Seperti itu. Satu lagi mungkin sebelum ke proses sesi tanya jawab ya, izin Bapak Ibu. Di sini kan tadi contohnya dosen ini itu sudah memberikan penilaian ya kepada mahasiswanya. Nah, gimana sih agar si nilainya ini tuh masuk ke recap of assessment gitu. Kita coba cek recap of assessment-nya. Nah, di sini kan tugasnya masih kosong ya. Padahal tadi itu dosennya sudah memberikan input nilai kepada tugas yang di pertemuan 1. Kenapa masih kosong gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dosen ketika misalnya setiap melakukan proses penilaian atau ada data-data baru yang baru dilakukan di perkuliahannya, itu bisa diklik generate nilainya. Di generate. Kemudian nanti di sini bisa dipilih, kalau misalnya course-nya lebih dari 1 bisa dipilih semua course, atau mau di course ini aja bisa dipilih yang course ini saja. Kemudian diklik OK. Ketika datanya awal, ini kan masih data awal ya, kita bisa pilih data awal, tapi ketika misalnya datanya sudah ada, kemudian mau di-update datanya, bisa dipilih yang data update. Tuh, kita coba pilih yang data awal. Nah, nanti tampilan akan seperti ini Bapak Ibu. Artinya nilai tugas yang tadi sudah diberikan sama dosen akan terakumulasi secara otomatis masuk ke recap of assessment-nya. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya nih data-data yang sudah ditarik semua, sudah di-generate semua, sudah fix, itu dosen bisa kunci nilainya agar nanti si nilainya bisa masuk otomatis juga ke portal lecture. Ke sini, ke lecture. Nanti akan otomatis masuk ke aktivitas nilai, input nilai ini. Jadi dosen pun nggak perlu input 2 kali lagi nih di proses input nilai ini. Jadi nanti ketika misalnya sudah dikunci nilainya, sudah dikunci, kemudian nanti bisa disinkronkan nilainya. Jadi ketika disinkronkan nilainya, akan muncul juga ke portal lecture di bagian input nilai ini gitu. Jadi nanti bisa langsung divalidasi juga ke proses admin gitu. Jadi dengan sinkron nilai ini bisa sinkron juga dengan yang di portal lecture-nya. Jadi dosen nggak perlu 2 kali kerja gitu proses input nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga nanti ketika misalnya belum dikunci nilainya, dosen masih bisa ubah. Di sini ada edit nilai. Bisa diubah juga secara manual di bagian ini. Gitu, misalnya kehadirannya nggak sesuai nih, seharusnya berapa itu bisa diinputkan dan nanti bisa diklik save lagi. Seperti itu Bapak Ibu dosen, mungkin ada pertanyaan lagi terkait proses e-learning yang sudah saya jelaskan. Boleh disampaikan Bapak Ibu dosen, silakan. Maaf, Assalamualaikum Bu Muti, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Boleh Ibu. Informatika. Ibu tadi kan ada input nilai ya Bu ya, yang barusan Bu demokan itu ada kehadiran. Nah, yang barusan kehadirannya itu kita tuh input manual atau nanti yang nge-retrieve data dari yang sehari-hari ketika kuliah kan kita suka absen anak-anak tuh setiap mengisi BAP kita absen anak-anaknya. Terus pasti kan datanya masuk juga ke SIM gitu ya Bu ya. Apakah bisa langsung mengambil dari situ atau tetap kita masukkan datanya harus manual seperti tadi Bu? Makasih. Oke Ibu, izin ya. Jadi untuk data nilai kehadiran tadi itu bisa mengambil secara otomatis dari proses perkuliahan atau presensi yang dilakukan oleh mahasiswa Bu. Jadi dosen nggak perlu input lagi kehadirannya di sini secara manual. Jadi nanti nilainya akan terakumulasi dari data-data presensi yang dilakukan oleh mahasiswa di e-learning tentunya. Jadi kondisi dan konsepnya itu sama seperti nilai tugas Bu. Nanti akan terakumulasi secara otomatis ketika misalnya memang
presensinya itu dilakukan di e-learning gitu Bu. Jadi Seperti nggak itu. perlu klik button apa-apa ya Bu ya? Tadi Betul. langsung muncul sendiri gitu ya? Iya, ketika misalnya di data presensinya sudah ada, jadi tinggal bisa di-generate nilai lagi aja, nanti datanya akan terakumulasi sesuai dengan data presensi yang dilakukan sama mahasiswa di e-learning. Gitu. Nah, kalau nilai kuis tugasnya Bu, kan biasa kalau saya digabung ya Bu ya, poin kuis dan tugas. Tadi itu kan di e-learning kita bisa masukkan kuis, bisa juga masukkan tugas, seperti itu. Biasanya kalau saya ngitung pribadi di Excel itu kan saya average. Nah, kalau yang di sini gimana Bu? Nanti untuk kuis tugasnya itu apakah dijadikan satu komponen aja langsung supaya nggak satu-satu? Karena kalau di situ kan takutnya harus satu-satu kolom dinilai, nanti pusing pas menentukan presentasinya. Jadi pengennya average dari kuis dan tugas itu masuk ke poin yang nomor 2 itu yang tugas gitu, 20% seperti itu. Makasih Bu. Boleh Ibu, kalau gitu ketika misalnya nilai tugas dan kuis itu nanti bisa di-average-kan juga di sini. Nanti yang kuis itu ketika misalnya, sebentar ya, kita coba cek dulu recap assessment-nya. Nah, sebenarnya Bu, untuk kuis dan tugas itu memang sudah 1% di sini pun. Jadi sudah terrata-ratakan ketika misalnya nanti kuisnya pun diberi nilai oleh dosen, nanti pun akan masuk ke kolom yang tugas Bu. Jadi untuk kuis dan tugas ini sudah 1%. Gitu Ibu. Oke, baik, makasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Oh ya, mohon maaf Ibu Bapak dosen, saya coba jelaskan ulang ya. Tadi terkait materi, ketika misalnya nih dosen-dosen itu kan nggak mungkin ya ketika misalnya cuma satu mata kuliah di setting atau di plotting dosen mata kuliahnya jadwalnya ke dosen tersebut. Misalnya nih dosen demo ini tuh diberikan plotting jadwalnya itu di mata kuliah distribusi tenaga listrik 2 ini tuh ada beberapa kelas, misalnya ada TTLA, TTLB, misalnya ada 3 kelas. Ketika misalnya 3 kelas, kemudian dosen itu kan kalau harus input materi satu-satu itu capek ya, atau lebih effort lah. Nah, dosen itu bisa dengan reuse atau copy paste si materi yang sudah dibuat. Misalnya di sini di pertemuan 1 kan sudah ada ya tadi materi yang dibuat. Nah, biar nggak perlu lagi buat di kelas yang sama, di jadwal yang sama, itu dosen cukup dengan di sini bisa dengan copy classwork. Kemudian nanti ketika misalnya ada jadwal mata kuliah yang sama kelasnya, itu tinggal dipilih course mana yang mau dikopikan dan di pertemuan keberapa. Gitu. Jadi nanti tinggal klik copy aja. Jadi dosen ketika misalnya sudah di-plotting ke jadwal yang sama tapi kelas berbeda, itu tidak perlu input materi satu-satu lagi gitu. Jadi bisa dengan copy paste aja ke kelas yang lain. Gitu, itu biar lebih memudahkan aja sih. Untuk kuis dan tugas pun sama, bisa di copy paste ke kelas yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Ya. Atau kan di sini kan kalau di sini kan copy paste ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya nih untuk yang TTLA ini itu sudah ada tugas materi atau kuisnya, itu bisa di-copy ke course yang belum ada datanya. Tapi ketika misalnya yang TTLA ini tuh belum ada data sama sekali, bisa di-reuse classwork dari course yang sudah ada. Jadi kalau misalnya, kalau untuk copy paste di sini, artinya dari course yang sudah ada ke course yang masih kosong. Tapi kalau reuse classwork ini, dari yang course masih kosong, ngambil dari course yang sudah ada datanya. Jadi kebalikannya. Jadi bebas, itu dosen bisa mau pakai yang reuse, yang dari kosong ke yang ada, atau ke yang copy paste ini. Itu bisa dipilih aja. Gitu. Itu mungkin Bapak Ibu boleh kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau masih ada yang kurang jelas atau masih bingung, boleh disampaikan aja. Punten Bu, mau nanya lagi Bu. Boleh Ibu, mangga. Ya, ini untuk kuis ya Bu ya, soalnya kan itu pakai template ya Bu ya di Excel ya. Kan ceritanya sudah di-download itu template soalnya.
Nah, kan kalau di situ jenis ininya apa pilihan ABC-nya sepertinya berupa teks. Nah, kalau misalkan soalnya berupa gambar atau pilihannya yang berupa gambar itu memasukkannya gimana, Bu? Nah itu Ibu paling kalau misalnya untuk saat ini ketika misalnya mau upload soal dengan Excel di kuis itu belum bisa melampirkan gambar Bu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi memang belum bisa melampirkan gambar. Tapi ketika misalnya mau diuploadkan dulu, jadi Ibu bisa uploadkan dulu data seadanya. Jadi untuk misalnya nanti untuk yang gambar mau disisipkannya bisa diedit aja Ibu ketika si jadwal maksudnya ketika si soalnya sudah terupload di sini. Tapi ketika misalnya untuk soal yang mau ada gambarnya di input manual pun bisa. Jadi untuk yang lainnya di upload by Excel, untuk yang ada gambarnya di add question aja secara manual. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Reski. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lainnya boleh. Maaf Bu, nanya lagi Bu. Kalau untuk ujian berarti bisa pakai portal ini juga ya Bu ya, ujian Betul. UTS UAS kita bikin aja kuisnya di di bagian section yang pas di situnya UTS gitu ya Bu ya. Betul, nanti bisa di bagian UTS atau UAS di sini Bu. Untuk proses penginputannya, soalnya hampir sama kayak proses setup yang kuis gitu. Tapi untuk proses setupnya nanti di bagian UTS dan UAS ini gitu. Nah kan kalau di saya ya itu UTS ketika diklik halaman UTS tidak bisa diakses karena belum bisa tanggal. Nah, nanti kalau diklik itu bentuknya gimana Bu? Apakah kita mengentry soal atau hanya melihat hasilnya gitu? Karena kan kalau di pertemuan itu kan jumlahnya 14, sementara kalau dengan UTS UAS itu kan mestinya 16 gitu Bu. Oke, sebenarnya tampilannya ketika diklik tuh hampir sama Bu seperti yang kuis ini. Nanti jadi si dosen tuh bisa menginputkan soal UTS atau UAS-nya. Prosesnya sama seperti yang kuis, bisa upload by Excel, bisa manual, pokoknya hampir sama tampilannya seperti ini. Jadi itu sebenarnya. Kalau UTS diklik itu nanti tampilannya seperti ini ya Bu ya. Betul. Betul. Jadi nanti sistem itu sudah mengeneralkan otomatis ketika jadwal ujian sudah dibuat, nanti bisa diklik. Nah, nanti tampilannya sebenarnya draft soal UTS Bu. Nanti dosen tinggal klik edit aja draftnya, kemudian dilakukan proses setup soalnya seperti setup soal di kuis gitu. Terus untuk ininya Bu, biasa bandwidth gitu mungkin ya biasanya ya karena kan UTS pasti diserbu ya Bu ya, apakah aman Bu gitu di jam UTS tersebut halaman UTS-nya diakses oleh ya ratusan mahasiswa gitu Bu. Takutnya kan suka rebutan bandwidth gitu ya Bu ya. Harus bergantian. Nah, itu bagaimana Bu? Terus dengan ininya juga Bu, apakah di sini bisa terdeteksi ketika si mahasiswa melakukan multitasking membuka tab yang lain gitu, karena kan kalau ujian tidak boleh ya, dia harus menetap di halaman itu gitu. Terima kasih Bu. Oke, ya siap Bu Rizky. Kalau untuk yang tadi yang pertama ya, untuk bandwidth si servernya sebenarnya nanti kita akan sebelum proses ujian tentunya kita akan rapat internal dulu Bu dengan tim teknis kita. Artinya nanti memang akan disiapkan lebih untuk bandwidth sebelum proses ujian dilakukan agar tidak jadi down atau lain halnya gitu ya Bu ya. Tentunya kita nanti akan lebih menyiapkan untuk si servernya nanti ketika akan dilakukan proses ujiannya gitu. Kemudian kalau misalnya untuk lebih ke security terkait multitasking tab
pada proses ujian ya Bu ya. Untuk saat ini memang kita masih proses pengembangan Bu terkait proses tersebut. Jadi untuk saat ini memang untuk proses UTS dan UAS ini masih belum ke tahap tersebut gitu. Tapi memang kita sudah memikirkan dan sudah menyiapkan terkait proses hal tersebut agar nanti lebih secure aja gitu terkait proses ujian ini. Gitu Ibu Reski. Oke, ya baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Boleh mungkin Bapak Ibu dosen lainnya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya coba kembalikan ke Pak Ari ya Pak Ari. Terima Baik, kasih Teh Muti. sebelumnya. Baik, terima kasih Teh Muti atas penjelasannya dan diskusinya terkait penggunaan e-learning. Bapak Ibu dosen, alhamdulillah kegiatan sosialisasi atau sharing session dengan pihak tim Edu Manadi sudah selesai. Terima kasih kepada Teh Muti dan Kang Ajis ya. Kalau tidak salah Kang Ajis juga tadi bergabung di sini. Terima kasih atas penjelasannya dan untuk informasi bisa misal akan diulang begitu ya. Itu bisa dilihat di YouTube-nya FSI Unjani Bapak Ibu. Jadi nanti hasil kegiatan kita pada hari ini akan disimpan di YouTube supaya bisa disimak berulang-ulang kali, barangkali ada yang kelupaan. Dan mungkin untuk praktisnya nanti bila mana ada trouble lagi nih Teh Muti, boleh dikontaknya ke Teh Muti langsung atau ke siapa nih? Dosennya ya? Dosennya Boleh langsung mangga ya, ke siapa? Bapak boleh ke saya langsung atau nanti mungkin bisa ditampung sama admin kemudian nanti di-share ke grup juga boleh. Itu seenaknya aja Pak. Oh, oke ya. Jadi bisa ada dua cara. Untuk nomor Teh Muti mungkin bisa ditunjukkan di chat atau enggak di layar gitu. Oh ya, siap Ya, saya nomor coba kontaknya ya. share di chat Zoom ya Pak ya. Iya, boleh. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber ini Teh Muti dan juga Kang Ajis dari Edu Badani. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada kegiatan sharing session e-learning Unjani yang baru. Demikian kita akhiri kegiatan sharing session e-learning ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin di foto dulu kali ya, Bapak Ibu ya. Oh boleh, boleh Di Bapak. foto dulu lupa nih saya. Boleh di stop share screen-nya dulu Teh Muti. Oke, di sini ada admin kan nih? Admin yang hadir siapa nih? FSI Unjani 1 Robi ya. Robi bisa tolong dipandu untuk di foto bersama dulu. Ada 2 slide aja, nggak banyak. Siap, Pak Ari. Oke. Oke, untuk slide pertama, boleh dibuka ininya dulu ya, videonya. Siap, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Siap, sudah tarik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat beraktivitas. Bagi yang akan mengisi kuliah di hari Jumat, dipersilahkan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, Teh Muti, mangga. Terima kasih Teh Muti. Nah. Makasih Teh Muti.